Janda cantik nikahi penjual asongan. Halo teman-teman, sebelum kita mulai kisah inspiratif hari ini, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya cerita-cerita menarik seperti ini bisa terus hadir untuk kalian. Dukungan kalian sangat berarti. Ayo langsung kita mulai kisahnya. Di sebuah kota kecil yang ramai, hidup seorang wanita cantik bernama Rina. Ia adalah seorang janda muda berusia 30 tahun yang telah kehilangan suaminya 2 tahun lalu akibat kecelakaan mobil. Sejak saat itu, Rina berjuang sendiri membesarkan anak semata wayangnya, Naila, yang baru berusia 6 tahun. Dengan usaha butik kecil yang ia kelola di pusat perbelanjaan kota, Rina mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun kesepian sering menghantuinya. Pagi itu, saat Rina sedang membuka tokonya, matanya tertuju pada seorang pria yang berjalan di trotoar. Pria itu membawa sebuah tas besar berisi dagangan seperti air mineral, permen, dan tisu. Dengan langkah sederhana, pria itu menjajakan barang dagangannya kepada para pejalan kaki yang lewat. Rina memperhatikan pria itu cukup lama, merasa penasaran dengan kehidupannya. Saat pria itu melintas di depan butiknya, Rina spontan memanggil, "Mas, sini sebentar." Pria itu menoleh dengan sedikit ragu, lalu mendekat. Wajahnya teduh, meski terlihat letih. "Iya, Mbak, mau beli apa?" tanyanya sopan. Rina tersenyum, mengambil beberapa botol air mineral dan beberapa bungkus permen dari tas dagangannya. "Berapa semuanya?" tanyanya. "Totalnya 10.000, Mbak," jawab pria itu. Tanpa pikir panjang, Rina menyerahkan selembar uang 20 ribuan. Saat pria itu hendak memberikan kembaliannya, Rina menolaknya. "Nggak usah, anggap aja rezeki tambahan buat hari ini." Pria itu terkejut, namun segera tersenyum tulus. "Terima kasih, Mbak, semoga berkah." Sebelum pria itu pergi, Rina kembali bertanya, "Mas sering jualan di sekitar sini?" Pria itu mengangguk. "Iya, saya jualan keliling dari pagi sampai sore." "Saya Anton, Mbak." "Rina," jawab Rina sambil tersenyum. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan mendalam di hati Rina. Ada sesuatu dalam diri Anton yang menarik perhatiannya. Pria itu sederhana, sopan, dan terlihat pekerja keras. Sejak saat itu, Rina sering membeli dagangan Anton setiap kali pria itu melintas di depan butiknya. Hari demi hari berlalu, dan Rina mulai mengenal Anton lebih jauh. Anton ternyata seorang duda berusia 35 tahun yang telah lama ditinggalkan istrinya. Ia bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri dan ibunya yang sudah tua. Meski hidup dalam keterbatasan, Anton tak pernah mengeluh dan selalu bersikap ramah kepada semua orang. Kedekatan mereka semakin erat seiring waktu berjalan. Tanpa disadari, ada benih-benih perasaan yang mulai tumbuh di hati Rina. Namun, ia masih ragu untuk mengungkapkannya. Apakah pria sederhana seperti Anton bisa menerima seorang janda sepertinya? Dan apakah perbedaan status sosial mereka akan menjadi penghalang? Sejak pertemuan pertama itu, Anton mulai lebih sering bertemu dengan Rina. Setiap pagi, sebelum berkeliling menjajakan dagangannya, Anton selalu menyempatkan diri mampir ke butik Rina. Terkadang ia hanya sekadar menyapa, terkadang Rina membelikannya sarapan sebelum ia mulai bekerja. "Mas Anton, pagi ini saya sengaja beli nasi uduk lebih. Kamu mau makan di sini dulu?" tanya Rina suatu pagi. Anton terkejut, namun senyumnya merekah. "Wah, terima kasih, Mbak Rina. Saya jadi nggak perlu beli sarapan lagi." Mereka duduk bersama di depan butik, menikmati sarapan sederhana sambil berbincang ringan. Rina mulai mengenal Anton lebih dalam. Ia tahu bahwa Anton bukan hanya pekerja keras, tetapi juga pria yang penuh tanggung jawab. "Mas Anton, kamu pernah kepikiran untuk mencoba usaha lain?" tanya Rina suatu hari. Anton tersenyum kecil. "Pernah sih, Mbak, tapi modalnya belum ada. Saya ingin buka warung kecil biar nggak perlu keliling lagi." Rina diam sejenak, lalu berkata, "Kalau ada kesempatan, saya mau bantu kamu, Mas." Anton terkejut. Mbak Rina bercanda. Rina menggeleng. "Enggak, saya serius." Anton menatap Rina dalam-dalam. Ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuat hatinya bergetar. Selama ini, ia selalu merasa sendiri dan tak pernah membayangkan ada seseorang yang peduli padanya. Hari demi hari, perasaan mereka semakin tumbuh. Anton menyadari bahwa ia mulai jatuh hati pada Rina. Namun, ia takut mengungkapkan perasaannya. Baginya, Rina terlalu sempurna, wanita cantik, mandiri, dan berasal dari keluarga terpandang.
Sedangkan dirinya, hanya seorang penjual asongan yang hidup serba pas-pasan. Di sisi lain, Rina juga merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa Anton adalah pria baik, tetapi perbedaan status sosial mereka membuatnya ragu. Bagaimana jika keluarganya tidak menyetujui? Bagaimana jika masyarakat menilai hubungannya dengan Anton sebagai sesuatu yang tidak pantas? Meski begitu, kedekatan mereka terus berlanjut. Hingga suatu hari, Anton mengalami kejadian yang membuatnya semakin menyadari bahwa Rina bukan sekadar wanita baik hati, tetapi juga seseorang yang benar-benar peduli padanya. Saat itu hujan turun deras, dan Anton baru saja selesai berjualan. Ia basah kuyup, dan tiba-tiba merasa pusing. Badannya limbung, dan ia hampir jatuh di trotoar. Beruntung, Rina yang sedang menunggu hujan reda di depan butiknya melihat kejadian itu. Tanpa ragu, Rina segera berlari dan menolong Anton. "Mas Anton, kamu kenapa?" Anton mencoba tersenyum lemah. "Nggak apa-apa, Mbak, cuma pusing dikit." Namun, Rina tidak percaya begitu saja. Ia membawa Anton ke dalam butiknya, menyuruhnya duduk, dan memberikan handuk kering. "Mas, kalau kamu sakit, jangan dipaksakan kerja. Nanti malah tambah parah." Anton terharu dengan perhatian Rina. Tak ada seorang pun yang pernah peduli padanya seperti ini sebelumnya. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah ini cinta? Setelah kejadian itu, hubungan Rina dan Anton semakin dekat. Rina merasa nyaman dengan Anton, sementara Anton semakin yakin bahwa perasaannya pada Rina bukan sekadar rasa terima kasih, tetapi cinta yang tulus. Namun, kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Kabar kedekatan mereka mulai menyebar di lingkungan sekitar. Beberapa pelanggan butik Rina mulai bergosip, bahkan salah satu temannya, Dita, menegurnya. "Rin, aku dengar kamu dekat sama penjual asongan itu." "Serius?" tanya Dita saat mereka sedang makan siang bersama. Rina mengangguk. "Iya, Dit, aku memang sering ngobrol sama dia." Dita mengernyit. "Kamu yakin? Maksudku, dia itu siapa, sih?" "Hanya penjual asongan. Kamu janda cantik, punya usaha, masih muda. Banyak laki-laki mapan yang lebih pantas buat kamu." Rina terdiam, hatinya terasa perih mendengar kata-kata itu. "Dit, kebahagiaan itu bukan cuma soal uang atau status sosial. Tapi, kamu juga harus realistis," balas Dita. "Apa kata orang nanti kalau kamu sampai menikah sama dia?" Ucapan Dita terus terngiang di kepala Rina. Ia mulai ragu, bukan karena ia malu dengan Anton, tetapi karena takut keluarganya juga tak merestui hubungannya. Sementara itu, Anton juga mendengar gosip yang beredar. Ia merasa rendah diri. Ia sadar betul siapa dirinya dibandingkan Rina. Semakin banyak orang yang membicarakan mereka, semakin besar pula ketakutan Anton untuk melangkah lebih jauh. Suatu sore, saat Anton hendak menemui Rina, ia mendengar obrolan dua ibu-ibu di depan butik. Heran, "Iya, janda cantik kaya Mbak Rina kok mau dekat sama penjual asongan?" "Iya, kasihan, pasti lagi hilaf. Kalau sampai nikah, malu-maluin keluarga." Anton terpukul, dadanya terasa sesak. Ia berpikir, mungkin Dita dan orang-orang lain benar. Mungkin Rina memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Saat Rina menyapanya dengan senyum manis seperti biasa, Anton hanya tersenyum tipis. Hatinya sudah dipenuhi keraguan. "Mbak Rina, saya mau ngomong sesuatu," kata Anton dengan suara berat. Rina mengerutkan kening. "Kenapa, Mas?" Anton menarik napas dalam-dalam. "Kayaknya saya nggak bisa sering datang ke sini lagi." Rina terkejut. "Kenapa? Apa aku salah ngomong?" Anton menggeleng. "Bukan, saya sadar diri, Mbak. Saya ini cuma penjual asongan. Nggak pantas dekat sama wanita seperti Mbak Rina." Jantung Rina berdegup kencang. "Mas, siapa yang bilang begitu?" Anton tersenyum pahit. "Orang-orang, saya nggak mau Mbak Rina jadi bahan gosip gara-gara saya." Mata Rina berkaca-kaca. "Mas, denger ya, saya nggak peduli apa kata orang. Saya peduli sama Mas Anton, bukan status atau pekerjaan Mas." Anton menatap Rina, ragu. "Tapi, Mbak," Rina menggenggam tangan Anton. "Kalau kamu memang suka sama aku, jangan menyerah karena omongan orang." Anton terpaku. Ia tak menyangka Rina begitu berani melawan semua rintangan demi dirinya. Namun, apakah ia benar-benar bisa menghadapi semua ini? Meski Anton dan Rina semakin yakin dengan perasaan mereka, masih ada satu tantangan besar yang harus mereka hadapi, keluarga Rina. Suatu hari,
Rina mengajak Anton makan malam di rumahnya. Ini pertama kalinya Anton bertemu dengan ibunya, Bu Sari, seorang wanita yang tegas dan menjaga martabat keluarganya dengan baik. Saat melihat Anton, ekspresi Bu Sari langsung berubah. Ia bisa menebak bahwa pria di depannya bukanlah seseorang dari kalangan berada. Namun, ia tetap menyambut Anton dengan sopan. Mbak Rina sering cerita tentang Mas Anton, kata Bu Sari saat makan malam. Tapi, saya ingin tahu lebih banyak. Anton mengangguk hormat. Saya hanya seorang penjual asongan, Bu. Tapi saya bekerja keras, dan saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Bu Sari menatap Anton dalam-dalam. Apa kamu benar-benar serius dengan anak saya? Saya serius, Bu, jawab Anton mantap. Saya mencintai Mbak Rina bukan karena hartanya. Saya ingin menjaganya, seperti ia menjaga saya. Bu Sari terdiam. Ia tak bisa mengabaikan ketulusan yang terpancar dari mata Anton. Namun, sebagai ibu, ia khawatir. Setelah makan malam, Bu Sari bicara empat mata dengan Rina. Kamu yakin, Nak, hidup sama dia tidak akan mudah? Rina menggenggam tangan ibunya. Bu, aku bahagia dengan Anton. Aku nggak butuh pria kaya, aku butuh pria yang bisa mencintaiku dengan tulus. Bu Sari menarik napas panjang. Ia tahu putrinya bukan gadis kecil lagi. Akhirnya, dengan berat hati, ia berkata, kalau itu pilihanmu, ibu merestui. Tapi, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Rina tersenyum bahagia dan memeluk ibunya. Anton yang mendengar kabar itu merasa haru. Namun, ujian mereka belum selesai. Setelah mendapat restu keluarga, Anton berusaha lebih keras. Dengan tabungan yang ia kumpulkan dan sedikit bantuan dari Rina, ia membuka warung kecil di pinggir jalan. Pelanggannya mulai banyak, dan usahanya berkembang pesat. Tak butuh waktu lama, Anton melamar Rina dengan sederhana tetapi penuh cinta. Mbak Rina, maukah kamu menjadi istri saya? Tanpa ragu, Rina menjawab, iya. Pernikahan mereka sederhana, tetapi penuh kebahagiaan. Anton yang dulu hanya seorang penjual asongan, kini menjadi pemilik warung yang sukses. Rina tetap menjalankan butiknya, dan mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan penuh cinta. Orang-orang yang dulu meremehkan mereka kini hanya bisa terdiam. Mereka sadar, cinta yang tulus akan selalu menang, meskipun banyak rintangan menghadang. Akhirnya, Rina dan Anton membuktikan bahwa kebahagiaan bukan tentang harta atau status sosial, melainkan tentang cinta, ketulusan, dan perjuangan bersama.